Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Rosalih Ya, hari ini? alhamdulillah Bu, sehat saja nih. Kebetulan cuacanya juga lagi mendung, wih, semendung hatinya saya juga Bu. Maksudnya lagi galau juga nih Bu, banyak pikiran. Alhamdulillah. Ya tapi nggak apa-apa Bu, tetap disyukurin lah insyaallah. Iya, Alhamdulillah Bapak ya kalau sehat ya. Amin. Eh, apa yang ingin dibicarakan pada sore ini Bapak? Ya kalau artinya bisa berbagi sharing sama Ibu, rencananya mau berbagi cerita nih Bu mengenai apa yang saya rasakan saat ini terkait apa ya rutinitas pekerjaan yang saya alami di sekolah. Sampai detik ini saya mendapatkan apa ya kepercayaan lebih begitu Bu dari pihak sekolah ini atas dasar pertimbangan kepala sekolah. Saya itu diamanahi menjadi bendahara sekolah untuk masa jabatan satu periode ke depan mungkin begitu. Jadi ada banyak hal yang apa ya seliweran lah artinya. Nah, apa bertumpuk di pikiran saya ini itu dan luar lain sebagainya lah begitu Bu. Jadi ceritanya kalau Ibu ada waktu pengen bercerita, pengen tukar pikiran lah gitu sama Ibu. Iya, bisa Pak, Siap. bisa, siap. Terus kira-kira permasalahannya Bapak apa ya? Kira-kira kalau Ya. boleh tahu itu tentang apa? Ya Bu, artinya dari respon atau apa ya, dari amanah yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah ini kepada saya diamanahi menjadi bendahara sekolah. Hmm. Saya tuh punya kekhawatiran gitu. Artinya selain tugas mengajar di sekolah yang saya pikir relatif banyak menyita perhatian saya, ditambah lagi dengan apa ya kepercayaan lebih dari pihak kepala sekolah ini untuk mempercayai saya menjadi bendahara. Khawatirnya saya itu saya belum bisa membagi waktu dengan maksimal. Artinya bentuk untuk pelayanan saya kepada murid, Hmm. kepada sekolah dan Sekolah. teman-teman dan terutama yang menjadi bendahara ini yang khawatirnya saya tuh terbengkalai gitu, takut tertatih-tatih nantinya ke depannya begitu. Oh gitu Pak ya. Apa yang ingin Bapak harapkan pada percakapan pada sore ini? Baik Bu Jusri. Eh, dengan momentum ngobrol dengan Ibu ini saya berharap nantinya pertama perasaan saya menjadi lega begitu. Ya, Karena ada yang mendengarkan isi hati saya terus kemudian saya bisa menemukan solusi lah artinya solusi entah itu solusi jangka pendek kan atau jangka panjang bagaimana saya bisa mengemban atau ya mengemban amanah ini terus ya lebih teknisnya mungkin mengatur waktu Bu bagaimana bisa maksimal dalam menjalankan dua peran sekaligus ini dalam waktu yang bersamaan karena dua peran ini sama-sama penting menurut saya dan merupakan bagian dari pelayanan juga. Kekhawatiran saya itu saya tidak bisa membagi waktu dengan maksimal. Jadi dengan sharing dengan Ibu mungkin nanti saya bisa ketemu solusi terbaiknya seperti apa gitu. oh ya seperti itu Pak ya. Betul, Berarti Bapak selain mengajar, jadi guru ya, betul. di SMA atau di SMP Bapak? Saya di SMA Bu, di SMA Negeri 1. SMA. Nah, Oh SMA iya 1 ya di Merantau. SMA dan sekaligus diamanahkan ya untuk menjadi Betul, bendahara di sekolah. Itu sangat betul. luar biasa Pak ya. Em, Kalau menurut pengamatan Bapak untuk apa ini apa, menjadi bendahara sekolah seperti apa sih Bapak? Maksudnya Bapak ini berhasil menjadi bendahara yang sekolah yang seperti apa gitu nah? Pengamatan menurut pengamatan Bapak itu yang bendahara apa yang untuk berhasil menjadi bendahara yang sekolah yang seperti apa Bapak itu maksudnya yang itu. Baik Bu, ya pertama saya ingin ucapin terima kasih dulu Hmm, kepada pihak sekolah mungkin ya nanti akan saya apresiasikan dengan pihak sekolah terutama kepada Bapak pimpinan karena udah dikasih kepercayaan menjadi bendahara sekolah. hmm. Tidak mudah menjadi bendahara sekolah, namun saya berpikir positif juga Bu. Mungkin ini ada penilaian lain yang membuat kepala sekolah memilih saya untuk menjadi bendahara sekolah.
Iya. Harapan saya untuk perihal menjadi bendahara sekolah ini tidak banyak sih Bu, artinya saya bisa merealisasikan apa-apa yang sudah direncanakan oleh pihak sekolah yang tertuang dalam RKA-nya sekolah Hmm. dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada pihak sekolah melalui anggaran apa yang bisa saya lakukan di perbendaharaan gini begitu. Jadi artinya cepat respon lah, bagaimana bisa merespon permintaan teman yang betul-betul memang kiranya bisa diakomodir oleh pihak sekolah melalui pendanaan tadi. Tidak menyampingkan tugas saya sebagai pendidik juga Bu, intinya begitu. Jadi harapan saya itu dua-duanya jalan intinya gitu. Artinya ya saya berprinsip bahwa kalau dikasih amanah berarti ya orang percaya, terus juga berdasarkan apa ya, dasar bahwa saya harus bisa bermanfaat untuk orang lain begitu. Iya, iya. Oke, Pak. Kalau menurut Bapak yang bendahara misalnya yang seperti itu, kalau Bapak sekarang dilihat dari tingkat nilai 1 sampai 10, kira-kira ya Bapak itu berada di level berapa, Bapak? Baik Ibu, karena apa ya, dunia perbendaharaan ini merupakan hal yang baru menurut saya. Saya saya tidak artinya tidak mengecilkan diri juga, namun sangat realistis dengan kemampuan yang saya punya. Saya tidak muluk-muluk, paling tidak saya mungkin berada di level tengah dulu Bu, di level 5 lah, sambil Level 5. proses berjalan ini nanti ya kiranya mungkin bisa meningkatkan level yang Ibu tanyakan tadi begitu. Jadi Oh iya, saya mau memposisikan diri saya di posisi 5 dulu Bu begitu. posisi 5. Betul Bu, betul. Tidak ada apa impian ingin mencapai ke mendekati level 9, 10 atau 8, 9, 10? Wow, luar biasa Bu. Memang ada Bu, ada impian seperti itu. Artinya Iya, ya ini dunia baru, ini dunia yang juga penuh tantangan. Artinya siapa tahu nanti ada rezeki dan segala macam, diberikan kepercayaan. Eh, yang jelas ini menambah ilmu buat saya iya, intinya gitu. iya Pak. Selain ilmu mengajar dengan anak-anak, silaturahmi dengan anak-anak, ilmu perbendaharaan juga ini ilmu baru buat saya. Di akhir nanti mungkin sekiranya sejalan berjalannya proses, Iya, harapannya saya bisa berada di posisi 9 lah Bu, tidak iya. muluk-muluk lah. Insya Saya Allah ya. mau insya Allah mau di Iya, posisi 9 nanti. iya. Terus kalau misalnya tadi di level mau mencapai di angka 9, susah tidak untuk mencapai nilai tersebut? Ya sejauh ini memang agak sulit Bu, artinya saya keteteran dari segi pengaturan waktu, manajemen atau pengelolaan waktu. Namun saya tidak, artinya tidak berputus asa, intinya saya akan mencoba mencari alternatif lain bagaimana artinya proses ini bisa berjalan bersamaan. Saya akan belajar Bu dengan rekan bendahara yang sebelumnya, kurang lebih begitu, bagaimana cara mengelola waktu yang baik, terus bagaimana mempelajari hal-hal istilah-istilah baru, teknis-teknis baru tentang perbendaharaan ini. Artinya ya usaha yang agar bisa sampai ke level 9 tadi seperti itu. Selain membagi waktu untuk belajar dengan langsung dengan teman, Oke, saya coba belajar juga Bu lewat jaringan, lewat internet gitu, iya, karena iya, akses belajarnya juga banyak saat ini. Jadi sebenarnya tidak ada kata terlambat untuk belajar dan iya, mengetahui hal baru. Kurang lebih iya, begitu. iya sangat luar biasa Pak ya. Kemudian apa Bapak nih punya kendala selama Bapak di posisi bendahara sekolah? Sampai sejauh ini belum ada Bu, artinya ya konsepnya masih masih berjalan lancar karena ya masih di awal mungkin. Iya, Biasanya mungkin itu yang agak kerepotan mungkin pada saat pembuatan SPJ lah Bu, intinya itu. Saya khawatirnya di situ. Namun saya akan coba semaksimal mungkin untuk bisa mengatasi hal tersebut. oke. Kendalanya sih nanti begitu Bu, artinya kendala waktu Ya, dalam kendala mengatur waktu. waktu. Terus, adakah solusi atau solusi lain Bapak Rosali untuk mengurangi kendala selama Bapak itu jadi posisi bendahara? Hmm. Solusinya untuk mengurangi kendala Solus, itu? solusinya ya saya intinya mengetatkan waktu yang saya gunakan Bu. Oh iya, Artinya bersikap disiplin dengan diri sendiri, artinya ya kalau waktunya ngajar, fokus ngajar, mempersiapkan perangkat dan segala macam ya sudah, fokus saya tercurah di situ. iya, Dan karena kami kebetulan belajarnya full full day, jadi saya fokus di akhir pekan saja Bu untuk pembelajaran mengenai iya, alternatif
fokus pada bendahara tadi. Hari Jumat biasanya saya bisa fokus di situ. Ya, menurut Bapak Rosali ini bagaimana untuk mewujudkan menjadi bendahara yang super hebat atau yang baik menurut di mata Bapak Rosali ini? Oke, untuk menjadi bendahara yang bagus intinya gitu, ya artinya saya harus memantaskan diri, menjaga omongan, menambah wawasan saya dengan belajar dengan teman, mengatur omongan yang bagus, bagaimana artinya dari pimpinan itu ke saya, dan saya bisa mengatur omongan dari pimpinan ke teman-teman yang lain. Jadi harapannya saya ada posisinya di tengah-tengah. Kalau semisal waktu ada teman-teman bertanya mengenai anggaran, saya bisa memberikan jawaban yang kira-kiranya memang pantas disampaikan kepada teman-teman. Oh iya. Artinya tidak ada unsur yang untuk membenturkan antara teman dan kepala sekolah gitu. Karena memang rawan Bu untuk menjadi bendahara itu ya, jadi harus pintar-pintar mengatur Iya. omongan, mengatur sikap dan segala macam gitu. Apakah Bapak pernah menemukan kendala lain selama menjadi bendahara? Kendala lain selain tadi itu Bapak sebutkan? Ya, menjadi bendahara ini kendalanya biasanya itu ada pengeluaran-pengeluaran, pos-pos pengeluaran yang tidak bisa disestandarkan dengan RKA yang ada. Jadi kita harus pintar-pintar Iya. mengatur pengeluarannya tadi Bu. Jadi harus pintar-pintar Iya. mengalokasikan dana yang cukup untuk kegiatan atau apalah gitu. Ya, selanjutnya, adakah orang atau seseorang yang membantu Bapak dalam mengerjakan atau menyusun misalnya RKS atau yang berkaitan dengan bendahara ini, pendanaan, sebagainya yang berkaitan dengan posisi Bapak sebagai bendahara sekaligus sebagai guru di sekolah? Untuk mengatasi hal tersebut, saya Yang coba membantu, komunikasi yang membantu Bapak. yang membantu saya coba komunikasi dengan pas sekolah. Saya mengusulkan Bu, artinya seandainya bisa digerakkan gitu, diperdayakan teman minta bendahara pembantu Bu, artinya saling komunikasi. Siapa tahu saya tidak di tempat, saya akan coba mengusulkan dengan pihak pimpinan, jika disetujui minta ada kolaborasi kerja sama tim, minta tolong teman untuk jadi bendahara pembantu Bu untuk saya begitu. Oke. Bapak membutuhkan waktu berapa lama kira-kira dalam mengerjakan RKS atau menyusun laporan BOS di sekolahnya? Untuk menyusun RK dan RKS ini saya perlu waktu kurang lebih 2-3 bulan lah Bu. Artinya dengan intensitas komunikasi yang dengan intensitas komunikasi yang sering juga dengan kepala sekolah dan bendahara sebelumnya, apakah anggaran ini sesuai atau enggak dan segala macam. Intinya komunikasi dengan kepala sekolah dan bendahara sebelumnya. Kurang lebih 3 bulanan lah Bu, begitu. Apakah Bapak Rosali yang didapatkan dari sesi ini sesuai ya tidak tujuan ini? Alhamdulillah Bu, artinya dengan ngobrol seperti ini saya merasa plong, bisa merasa beban saya itu terkurangi karena bisa sharing curhat dengan Ibu. Artinya proses ini insya Allah akan saya jalani tanpa mengurangi rasa pengabdian dan pelayanan penuh saya kepada murid dan kepada kepala sekolah terutama begitu. Insya Allah saya merasa bahagia. Betul. Bagus. Bagaimana perasaan Bapak Rosali sekarang setelah bercerita atau curhat dengan saya? Ya, merasa senang Bu, merasa ringan gitu di hati, di pikiran karena udah ada orang yang bisa saya ajak berbagi, berkomunikasi dan tukar pendapat mengenai apa yang saya rasakan saat ini. Paling tidak ringan begitu Bu. Jadi ada gambaran sudah nanti seperti ini begitu. Oh iya. Ya, terima kasih Bapak ya. Berarti intinya dari sini permasalahannya dari Bapak Rosali karena ada diamanahkan untuk menjadi bendahara sekaligus mengajar di kelas ya. Jadi untuk solusinya tadi Bapak adalah saling menjaga komunikasi ya antara kepala sekolah, rekan sejawat ya maupun stakeholder yang terkait ya. Sangat luar biasa Bapak ya, semangat karena untuk ditugaskan diamanahkan untuk menjadi bendahara. Semangat Bapak ya menjalankan tugasnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Pak.